Balik lagi bersama Imam Kiku di sini di Zabava Labs ya guys ya, buat Zabavians Indonesia dan teman-teman di sekitarnya. Di sini kita udah lama banget gak ngadain Amy Session ya, yang dimana biasanya kita selalu Zabava Cast ngobrolin topik-topik seputar Web3. Tapi kali ini kita mau ngulas satu project, dan kebetulan ini project GameFi buatan lokal namanya Oragon X ya guys ya, atau di sini udah ada namanya di user Discordnya Oragon Infinite. Oke Bro Jordi dari Oragon X, silakan. Halo halo halo. Halo semuanya, salam kenal. Saya dari Orang Connect. Which mean kita udah starting GameFi, the first one in Indonesia. Kita dari 2021. Ya, until now we still exist. Dan game development kita udah done. Dan juga kita udah launching marketplace juga. Mungkin teman-teman bisa join ke Telegramnya kita untuk lebih tahu lebih dalam tentang Oragon. Oke, mantap mantap. Alright, mungkin karena dianggap tadi sempat mention pionir GameFi di Indonesia nih. How it start? Mulainya gimana nih? Oragon. Jadi ya kita start from community, ketemu di kripto, pada akhirnya ya kita ada beberapa juga kena project scam, dan pada akhirnya kita decide untuk bikin project sendiri. Jadi dengan beberapa investor kripto kita consolidate bareng-bareng buat bikin di project. Awalnya Oragon literally ya kita start from coba-coba dulu nih, ya kan. Saat coba-coba ternyata rame banget, ya kan. Jadi kita seriusin, pada akhirnya kita nemuin model di mana yang masih belum ada nih di di mana sih, masih belum ada untuk yang konsep play to earn, digital asset yang bisa dijual dan lain-lain. Ya, that's where we start, ya kan, from community. Ya, until now kita banyak collaborations dengan beberapa komunitas yang udah mau banget sekarang, ya kan. Dan salah satunya Jabava. Terima kasih udah mengundang saya di sini. Ya, Mantap. ya collaboration sih yang bikin kita bisa bertahan ini. Gitu sih. I see. Menarik. Karena started dari community dan well initiated ya, dari ideation play to Ya. earn di awal-awal. Kira-kira waktu Oragon baru mulai gamenya, kira-kira journey apa sih yang didapatkan dari Oragon X? Kalau mungkin pertanyaannya langsung ke gameplay kan basic ya. Mungkin lebih kita nanya ke Ya. apa gimana experience-nya gitu. Seiring berjalan waktu gitu. Experience-nya eh, tentu kita melibatkan komunitas dalam game development-nya kita. Jadi dari segi em, story, pembuatan karakter, kita kita do by voting juga lah dari komunitas. Jadi kita ngeluarin beberapa karakter spesial khusus dan lain-lain. Kita kasih dulu nih ke komunitas, kita bikin kayak gini oke nggak, gitu kan. Ada masukan atau apa. Jadi semua yang dari komunitas kita pun jadi satu gitu. Dan overall sampai sekarang ya kita fulfill sih dari marketplace yang kita starting duluan, ya kan. Kita juga overall sold out loh bro. Waktu kita open marketplace, NFT marketplace kita open gacha, naga ultra rare kita yang 10 ekor itu valornya terjual semua. Antusiasmenya luar biasa. That's why sekarang focusingnya kita itu lebih ke serving the community the best lah gitu loh. Kayak campfire kita lebih dikencangin lagi, dan in the future kita bakal launching baru sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat Smash Legends, kita bakal bikin role play-nya sedemikian rupa lah. Hampir mirip tapi lebih kita kembangkan lagi. Gitu sih. I see. Berarti sebenarnya gameplay Oragon X tuh kayak Smash Legend ya gitu ya? Atau mungkin agak beda nih? Apa itu Um, fitur baru tuh? Sebenarnya agak agak beda.
sebelumnya itu tidak sampai ke sana. Jadi kita benar-benar awalnya itu pengen activation di mana holder NFT-nya kita itu bisa mencoba dulu nih karakter playable-nya kita gitu. Kalau boleh teman-teman bisa sih download di Play Store. Game yang kita udah ada di Play Store, Oragon X. Teman-teman bisa cek di Play Store. Yes. Oke, ini ada yang komen juga dari Bro Y. Ini Bro Y ini tim apa tim core juga kah dari Oragon by the way yang ngechat. Oh ya, Ini kayak Gazal ya? iya Iya sih. nggak tahu sih, coba aku buka ya. Oh iya nih ada yang ngechat nih. Oke, aman aman. Oke, tadi sempat agak ke skip tadi sekelibat lu mention NFT naga 10 ekor. Emang storyline-nya dari Oragon X tuh ada naga-nagaan gitu kah atau gimana sih sebenarnya? Ya memang kita startingnya itu dari naga-nagaan bro. Jadi kita bikin tokennya itu memang apa ya? Konsepnya token naga. Karena waktu itu apa ya? Setiap kali kita invest di token tertentu, wah kita ngarep nih tokennya jadi token naga nih ya kan. Nah pada akhirnya kita Hmm. mau bikin bikin nama apa ya yang bagus ya? Oragon deh ya kan. Jadi mirip naga-nagaan. Dan pada akhirnya gamenya juga kita bikin naga-nagaan. Walah, jadi dari modal apa ya? Berharap tokennya pumping setinggi terbangnya naga gitu ya. Tiba-tiba akhirnya konsep naga itu diusungkan gitu. Nah, tadi kalau kita Nah, ngomong-ngomong hmm, soal naganya dan tadi ngomong storyline-nya dibentuk berdasarkan feedback community. So far storyline yang udah jadi itu kayak apa sih di gamenya Oragon ini? kalau kalau storyline-nya teman-teman bisa cek di YouTube-nya Oragon juga. Di situ itu kita bikin konsepnya sebuah dunia atau planet yang isinya itu spesiesnya cuma naga nih, ya kan? Dan pada akhirnya planet itu runtuh karena ada perpecahan lah di planet tersebut. Pada akhirnya mereka berpisah, ya kan, ke sebuah dunia baru yang disebut dengan Oragon Land. Eh, ada seorang kreator dari planet ini pindah ke planet tersebut dan menyebarkan semua telur naganya. Dan naga-naga tersebut menetas dan membuat sebuah ekosistem baru dan terciptalah dunia Oragon. I see. Gitu sih. Jadi kayak Kryptonian tapi ini ya Dragon ya gitu ya. Yes, yes, yes. Iya, ala-ala Superman nih. Storyline-nya mirip-mirip Superman. Ya, ya. Dan kita yang kita ambil itu uniknya uniknya itu loh. Dikarenakan dipindah dari suatu planet ya. Jadi karakternya itu bakal unik banget gitu. Asih. Menarik. Gitu sih. Nah, ngomong-ngomong soal naga kan Imlek kemarin tahun naga. Kira-kira ada special Iya. occasion gak nih di Oragon waktu Imlek kemarin nih? Ada. Sebenarnya kita udah bikin karakternya juga. Eh naga tipenya yang tanaman, kita udah jadi karakternya. Tinggal di-add ke development. Desainnya sudah ada sih. Nanti kalau nggak salah kita udah pernah spill juga di community untuk naga tersebut. Hmm. Ya. Apakah ini naga ya bakal jadi final boss atau mungkin playable karakter nih? Karena kan Imlek udah lewat nih. Jadi mungkin bolehlah di-spill dikit nih endingnya karakter spesial itu. Oke, kalau ini setiap naga yang kita launching pastinya kan jadi playable characters. Karena main karakternya itu adalah naga ya. Nah, untuk musuhnya juga ada ancient naga lainnya gitu. Jadi story-nya ini bakal selalu berkembang. Ya, storyline-nya ini akan berkembang berdasarkan feedback dari komunitas juga.
Kayak misalnya nih, kita udah capai ke tahap story ini, ya kan? Kita akan open lagi nih buat community. Kita mau bikin story-nya kayak gimana, ya kan? Ada alur ceritanya, gitu loh. Menarik. Jadi kalian long live with community ya. Jadi naganya selalu bersama community. Nah, ini sempat ada yang nanya juga di chat, Oragon X open collaboration gak Om? Nah, ini kebetulan Om Aditya paling aktif di community nih bro. Wah, halo Om Aditya. Iya, di, Untuk mau collaboration yang gimana? Kebetulan kita ada collaboration juga sama salah satu brand lokal ya. Untuk fashion, yaitu Erigo. Ya, that's why the power community ya. Jadi ya memang semua ini bisa tercapai dengan adanya community sih. Itu sih. berarti collab sama Erigo tuh juga feedback dari community Oragon ya kayak Bang collab sama Erigo gitu Right. ya. Gila, gokil. Yes. Berarti nanti kalau misalnya teman-teman di toko aparel Erigo tiba-tiba keluar versi Oragon X, siap-siap aja gengs ya. Gitu. Jangan lupa diborong gitu ya. Oh Nah, ya. borongnya gimana nih by the way? Edisi Erigo X Oragon nih. Kalau boleh tahu. Yes. Pastinya Oragon NFT Fashion pertama supported by Erigo. Berarti belinya di Dan NFT ya Erigo dulu ya. di NFT marketplace kita. Hmm, menarik. Nah, kebetulan ada beberapa fitur yang belum aku kasih tahu. Kita di Oragon itu selain GameFi, kita ada NFT marketplace, kita juga ada Oragon X Wallet. Kita ada wallet juga, bro. Jadi di Oragon X Wallet akan nge-store semua aset-aset yang telah teman-teman beli di Gadel Assets. Let's say kayak NFT fashions, kayak NFT telur, ataupun item-item yang ada di dalam game. Gitu, bro. Alright. Buat walletnya sendiri, apakah cuma terpaku untuk ekosistem Oragon atau emang bisa dipakai buat yang lain-lain nih, bro? Kalau untuk walletnya, karena kan masih dalam sistem dalam pengembangan ya. Kita in the future itu ingin bikin wallet yang setara dengan Trust Wallet pastinya. Kita udah bisa create juga passphrase di sana. Kita make sure security-nya lebih baik lagi nih dibanding wallet-wallet lainnya. Dan kita juga bakal nge-build DeFi staking platform yang memberikan yield memang asli dari RWA, Reward Assets. Hmm. Tapi masih in development sih. Berarti kalau end goalnya kayak Trust Wallet, berarti project-project lain bisa onboard juga ya di walletnya. Mungkin bisa be part of Oragon family, and yes, gitu ya. Right. Kebetulan Zabava Yes. Labs kan juga GameFi Studio ya sebenarnya. Jadi dan sini ada Hmm. foundernya Bang Mat. Mungkin nextnya Bang Mat kita bisa integrate sama Oragon X Wallet nih, Yoman, buat Undying City. Yes, Tapi of course. Yeah. tapi ngomong-ngomong kan kalau gue lihat dari websitenya kan Oragon ini mention BSC ya, berarti spesifik BNB chain doang. Apakah kalian nanti bakal multi chain atau mungkin di gimana nih? Karena kan kalian juga ada wallet soalnya. Yes. Yang pastinya kan kita targetnya kan global ya. Kita ingin seperti vision kita dari pertama itu ingin memberikan sistem yang lebih affordable buat usernya kita. Tidak menutup kemungkinan bisa juga launching di chain yang memberikan fee yang lebih murah untuk transfer fee. Gitu. Hmm, Bisa saja in the future uh, kan akan ada launching baru ya Ethereum dan Kan ya tanggal 13 Maret nanti. Kita lihat dulu, wait and see. Mungkin saja Oragon juga launching di sana. Jadi kita lebih fokus ke efisiensi sih dan juga affordable. berarti semua Jadi link main game NFT gak harus terlalu mahal.
Benar sih, setuju. Berarti semua layer 2 bakal disikat lah ya. Iya, Alright, ngomong-ngomong nih soal mulai GameFi, kita kan gandeng juga. bener. Ngomong-ngomong nih soal GameFi, kan kita lagi ngetren ada namanya ERC 404 ya, yang dimana gabungin token Yes. sama NFT jadi satu fungsibilitas buat trade. Basically konsepnya sama kayak di BRC 20 Bitcoin gitu. Nah, kira-kira karena si Oragon ini ada NFT marketplace juga, ada token juga, apakah akan menerapkan sistem itu juga nih ke depannya buat gameplaynya atau memang enggak dulu nih? Uh, Tergantung dengan functionality-nya. Jadi kita di Oracle ini memang focusing bukan hanya karena hype nih, tapi karena memang dibutuhkan atau tidak di dalam ekosistemnya kita. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bakal launching seperti sistem itu. Mengikuti perkembangan lah bro. Menarik. Anyway, ini ada yang bilang, oh ini event collaboration dari Bung Aditya karena kebetulan Bung Aditya ini juga CM dari salah satu project lah ya. Jadi mungkin kalau mau collab-collab, gimana nih caranya biar collab event sama Oragon X biar sebesar kayak collabnya dengan Erigo nih. Mungkin itu sih lebih tepatnya ya. Caranya ya, ya balik lagi sih lebih sering open to the event komunitas startup. Ya pasti kita akan nemuin sih partner-partner seperti itu. As long Otomatis. kita not running nggak jalan di tempat lah istilahnya. Kita selalu bertemu dengan orang ya. That's how make us become like this. Gitu sih. Mantap, Jadi mantap. open lah buat komunitas manapun. Ya kan? Ya. Even yang untuk sekarang ini ya kita lagi garap buat ini sih. Ada connection ke hotels in the future. Itu udah pasti sih pasti ada. Wait, Jadi kita gak terlalu idealis di satu segmen. Kita bisa melebar ke segmen manapun. Gitu bro. ke hotel guys, apakah nanti nginepnya bayarnya pakai token Oragon atau gimana nih? Misalnya mungkin ada teman-teman yang udah nonton Eme ini either di YouTube nanti kita upload atau mungkin di yang di audiens ini mikirnya kayak oh gua rajin ngolekin token Oragon nih biar mungkin siapa tahu bayar hotel lebih murah atau gimana nih bro? Ya bisa saja kayak gitu. Bisa. It's possible. Tapi baik lagi kita tidak melangkahi constitution ya. Kita harus mengikuti juga regulations. Bisa saja kita bikin stable swap atau apapun itu yang tidak nyenggol nih di hukum. Gitu sih. Wah, setelah banyak yang request tetap balik lagi. Kita butuh make sure for the security. That's number one bro. Hmm. Security number one. Menarik, menarik. So far kalau yang dari gua observe di omongan Eme ini kelihatan kan Oragon ini fleksibel banget ya collaborationnya ya. Mungkin kalau gue bilang sedikit unorthodox ya ketimbang apa namanya kolaborasi GameFi pada umumnya mungkin cuma kayak integrasi antar utilitas project atau gimana. Ada kemungkinan lain gak nih? Misalnya kan kebetulan Zabava Labs juga kan sendiri ada kita bangun platform edukasi juga buat Kemenparekraf gitu ya. Namanya Deuni. Nah, kira-kira ada nggak sih kolaborasi yang dari yang kalian udah omong ini ada nggak sih yang belum di spill tapi kolaborasinya tuh cukup bisa dibilang nyentrik gitu lah, benar-benar terlalu out of box gitu loh, misalnya. Ya itulah kebiasaan Oragon ya. Buat collaboration out of the box itu kita belum bisa lempar ke komunitas bro. Biasanya ketika udah development in the production baru bisa kita bocorkan ke komunitas.
That's why. Oh, I see. Berarti still on cooking. Yes. Alright. Yeah, also on cooking. Kayak yang sama Erigo aja, kita baru sebut itu ketika integration udah berhasil. Kayak misalnya kita bikin NFT Vision, di mana NFT Vision itu udah terkait dengan NFT dengan clouds-nya dia, di mana teman-teman bisa scan, itu akan muncul langsung ke marketplace kita, dan asetnya itu bisa langsung dijual, bisa di bidding juga, di open bid di marketplace kita. Hmm. Jadi Berarti kita make sure all the systems is done, baru kita gempur-gempur di community. siap. Berarti supaya cepat proses integrasinya kelar, make sure kalian community harus keep support the Oragon X ya teman-teman ya. Dan kalau ada collab-collaban yang makin nyentrik, monggo langsung dijapri orangnya Bro Jordi di sini. Bro, gua ada collab nih sama brand ini gitu. Ya, siapa tahu possible ya gitu ya. Tapi gue senang Yes, of course. dengan kalian cukup, bukan cukup sih, emang terlalu fleksibel ya gitu ya untuk kolaborasinya. Gua rasa itu hal yang dibutuhkan banget di Indo nih soal pengetahuan GameFi, apalagi kan sempat ada masanya gue tahu di awal hype GameFi itu kan player gamer konvensional kan nggak mau ya nyoba GameFi karena cuma farming token doang tapi the real gameplaynya belum dirasakan. Nah, kira-kira di fase hype kemarin soal GameFi ini, Oragon X itu sempat ada yang mengeluhkan hal sama atau memang dari awal Oragon X gameplaynya sudah ready dimainkan itu benar-benar game yang experience-nya playable, gak cuma play to earn gitu ya. Ya sebenarnya dari Oragon sendiri ya, kita udah pindah pindah ke dua fase game nih. Awalnya itu kita gak se RPG sekarang. Even yang sebelumnya itu ya naganya automatic, serang menyerangnya itu otomatis. Dikarenakan ada feedback dari komunitas. Kayak kayaknya boleh dibikin nih lebih playable lagi, kayak naganya saya bisa perintahin buat nyerang apa-apa gitu, like Pokemon. Dan which mean kita kabulkan, kita bikin kayak Pokemon juga gitu. Kita fleksibel sih, kalau boleh dibilang fleksibel banget soal gameplay. Jadi kalau misalnya mau yang lebih lebih menarik, kita pengen main Oragon yang kayak gini nih bentukannya ini, oke, kita bikinin lagi. Tapi tetap gak keluar dari filosofi naganya ya, for the list lah ya. Yes, benar sekali. Ini kalau Kayak infield lah. tapi kan nggak tahu ya, mungkin community punya bayangan lain soal naganya ya ke depan. Tapi kalau dilihat konsepnya ini kan makin lama kan kayak Roblox ya. Kalau dilihat kan Roblox kan awalnya cuma kompetitor Minecraft dan akhirnya mereka bikin beberapa mod-mod yang lain. Kayaknya masa depannya Oragon X 10 tahun ke depan kayak gitu kali ya. Wah, sebenarnya itu memang udah termasuk dalam roadmapnya kita, bro. Kita ada function yang sedang di develop, yaitu Game Hub, di mana user ataupun game developer bisa join in our ecosystem metaverse kita, di mana ya kita mau bikin kayak Ready Player One, di mana user-user itu bukan hanya main di game naga kita doang nih, mereka bisa pindahin aset game mereka di satu tempat ke tempat lainnya. Let's say uh, Oragon collab dengan Mario Kart, ya kan? Kita bisa pindahin aset naga ya. Let's say naga, salah satu naga kita, naga Meru, asetnya itu bisa pindah ke Mario Kart, dan user bisa mainin Mario Kart menggunakan karakter yang ada dari Oragon. Hmm, I see. Berarti selama ada elemen dari Oragon yang bisa dimasukkan ya udah itu jadi ekosistem gitu ya. Kalau simply as that lah ya. Yes, benar sekali. Baik. O- Oke, by the way Bang Mat, Epoch Sentinel dimasukin di Oragon ya. Siapa tahu mungkin Epoch Sentinelnya nambah utility ya.
ini nyinggung founder sendiri langsung. Iya. Eh, iya. Nah, ini nih ada yang nanya nih Om. Apa barusan cek Telegram dan IG. Terakhir ada 3 event Om, tapi belum ada pengumumannya ya dari November 2023. Ini mungkin ada yang ngecek sosmed Oragon X. Mungkin bisa diklarifikasi nih. Yes, yes, yes. Oke, sekalian ya clarification. Sebenarnya kan kemarin kita ada problem di internal juga. Actually di tim di bagian events, mereka membuat sebuah event di mana eventnya itu ya mereka yang pegang data istilahnya lah. Ya sampai sekarang saya belum dibagiin datanya, saya juga bingung nih. Eventnya mau di ending end up kayak gimana, ya kan? Sedang aku tunggu nih waktunya nih, ya kan? Ya udah deh, kita sampai di launching aja. Launching mungkin kita akan memberikan compensation dengan bentuk yang lain supaya fair ya sama pengikut events. Kita memberikan compensations di mana mereka juga dibagikan nih sesuai dengan yang tidak seperti yang dijanjikan event sebelumnya, tapi ya at least kita memberikan compensations. Karena kan agak miss lah di development. It's my fault. Tapi ya how it goes ya kan. Ya tetap harus fair-fairan lah, meskipun ada kesalahan lah ya. Yes. Eh, Ngomong-ngomong nih, karena Right, right, right. dari event timnya mungkin sempat ada blunder. Nah, kebetulan di community kan suka banyak nih kayak gue bisa gantiin nih event timnya Oragon X misalnya. Siapa tahu gue bisa lebih baik, nggak ada blunder-blunder gitu misalnya. Ready ready Yeah. open application-nya nggak nih Om? Mungkin buat teman-teman di sini yang mau coba nih gitu. Maybe kita open application after launching yang baru ya. Kita make sure the systems aman dulu sih. Jadi nggak terlalu lebar kemana-mana gitu sih. I see. Oke, teman-teman, itu jangan lupa kalian langsung aja pantau terus semua sosial media Oragon X. Mungkin siapa tahu kalian mau coba magang atau mungkin mau gantiin tim eventnya dari Oragon X. Monggo, monggo, monggo disiapkan CV-nya dari sekarang. Nanti pas mereka udah ready announce, kalian tinggal langsung apply aja, guys. Cakep gitu. Nah, Yeah, ini ada yang nanya nih, when launcher? Ini kayak launch yang terbaru kayaknya maksudnya nih. yeah, launching terbaru. Ya sekarang sih aku lebih ke prefer ke ini ya. Biar launchnya itu nggak terlalu buru-buru, unprepared. Yang pastinya kita bakal goreng dulu lah ya dengan tim. Kayak tadi barusan saya baru ketemu dengan CEO Eriko, kita mau lakuin relaunch kayak gimana ya kan, minute crowdfund dan lain-lain. Dan juga kebetulan kemarin juga kita ketemu dengan CEO mantan foundernya Point Blank. Ya, ya lots of interesting collabs going on lah. Jadi ya kita juga dapat banyak insight dari foundernya Point Blank. Kalau Imam pernah main Point Blank tahu lah ya. Iya, PB. Point Blank sebesar apa ada di Indonesia Oh, pasti tahu. Iya, nah, ngomong kita dapat insight atau bisa jadi kita join tim sih dengan mereka. I see. Jadi kita bakal hajar besar-besaran nanti ya pas launch. Jadi gak setengah-setengah lah istilahnya. Who knows kita bisa launching FPS baru juga di Indonesia. Who knows yang terkait dengan Web3. I berarti itu kira-kira Maret ya. Tadi ngomongnya kan March ya. Gitu ya. Jadi Maret-Maret siap siaga Ya, teman-teman. Persiapkan mental dan diri Anda. Itu tadi gue sempat denger kan tadi lu mention Point Blank ya, IK PB. PB kan sekarang punyanya Garena ya, Bro ya. Gitu ya. Berarti apakah nanti nih bakal ada nih di Garena kan setahu gua ada gaming hubnya juga dan ada game engine-nya. Apakah juga nanti game Oragon bakal masuk di portal mereka nih? Karena kayaknya kalau dari collaboration-nya kayak interconnect-nya jalur apa underground underground gede nih. Kayak ngeri-ngeri lah.
Iya. Kebetulan yang kita ketemu itu first foundernya si Point Blank sih. Kalau boleh teman-teman mungkin pernah tahu ya tentang sejarahnya Point Blank. Point Blank itu awalnya itu launchingnya itu di Korea. Awalnya di Korea. Ketika di Korea mereka launching, not working at all. Pada akhirnya mereka launchingnya di Indonesia. Ketika launching di Indonesia, disitulah titiknya Point Blank terjadi. Jadi ketika di Indonesia ya gede itu juga gara-gara adanya founder tersebut gitu loh. Jadi bukan karena hanya ada gamenya, tapi ada campaignnya nih. Nah, di campaignnya inilah yang saya mau implementasikan di Oragon juga. I see. Berarti launching di waktu dan lingkungan yang tepat itu juga membuat gamenya jadi spesial ya teman-teman ya. Gitu ya. Berharap Oragon new gameplaynya bakal begitu ya teman-teman ya. Amin ya. Kita doakan bersama-sama. eh Anyway, buat teman-teman yang di sini, kalian boleh nanya di kolom chat atau resign kalau mau nanyanya pakai voice. Nanti bisa ngomong nanya ke Bro Jordi langsung tentang Oragon X apapun itu yang mau kalian inginkan. Kira tadi ini kan yang nanya sih baru ada dua ya. Tadi ada Bro Aditya, terus ada Bro Alex nih bukan lebih nanya kayak lebih kayak memberikan apa nanya klarifikasi ya, dia nanya juga lah baru dua yang nanya kira-kira kalau yang nanya nih bakal dapat apa nih dari Oragon X nih biar semangat nih teman-teman nih. Um, Pastinya kita akan surprise-nya sesuai dengan price yang nanti kita bakal bagiin ya. Dicatat aja dulu namanya. Oke. Alright. Oh ini ada yang nanya. Mau nanya tadi ke sini dengarnya collab Zabava Lab dengan Oragon, tapi saya belum nemu collabnya apa dan benefitnya apa agar kita tahu collab ini bisa untuk jangka panjang. Ini kayak Bro KP hodler setia Oragon X. By the way, sebenarnya kita baru start EME ini dengan Oragon X karena kebetulan kemarin gue ngobrol sama Bro Jordi, kebetulan ketemuan gitu kita di CP dan ternyata katanya eh Oragon X tuh pingin coba balik lagi memperbanyak audiensi juga di online gitu dengan project-project lain. Jadi that's why gue sebagai host di Zabava Labs gue bilang ya udah bawa aja ke Amy sini. And then nanti untuk soal utility dan fitur nanti kita bakal announce kalau misalnya ada kolaborasi dengan Zabava Labs ya pastinya. Nah, kebetulan karena Zabava Labs sendiri juga lagi ada upcoming game launching di ekosistem Aptos namanya Undying City. Nanti kalau gamenya udah kelihatan launchingnya asik dan gameplaynya banyak yang bagus, mungkin kita bakal consider untuk join di ekosistemnya Oragon ya mungkin ya kita nggak tahu juga ya. Takdir nggak pernah bisa ketebak guys. Nah tapi yang jelas kebetulan kemarin kan Zabava Labs juga sempat di-invite masuk ke family-nya Sekuya ya gitu juga dengan Oragon X tuh sebenarnya lebih dulu ya bagian dari Sekuya family gitu. Kira-kira dan karena kemarin juga Bro Joshua-nya dari Sekuya tuh bilang mereka pingin kayak bikin sebuah hub untuk memajukan GameFi di Indonesia bersama-sama gitu ya. Nah, anyway, ngomong-ngomong soal memajukan GameFi di Indonesia gitu. Kira-kira sentimen buat market tahun ini kira-kira semakin antusiaskah orang-orang untuk mencoba GameFi atau enggak nih Om? Kalau boleh tahu Om. Tergantung dengan market ya balik lagi ya. As long uh, market leadernya siapa dulu nih yang untuk di GameFi ini, ya kan? Kita juga ngikutin itu sih. Ke- em, Seperti tahun 2021 kemarin itu kan yang bawa market GameFi itu kan Axie Infinity ya, bro, ya. Mm-mm. Di mana memberikan yield yang luar biasa buat playernya, jadi suatu pendapatan baru.
Tapi kan scope-nya itu masih belum ke fun-nya. Fun-nya dikit nih, lebih banyak ke cari duitnya. Yang hopefully ada market lead, who knows, bisa jadi Oragon, bisa jadi Sequoia, bisa jadi project lainnya. Ya kita doakan semoga ya ekosistem GameFi lebih baik lagi sih. Tapi kalau untuk sekarang ya yang saya lihat marketnya lebih condong ke special computing, AI, and DeFi gitu. Hmm. Asih. Berarti GameFi masih nunggu momen ya gitu ya. Dan kita tahu bentar lagi halving udah mau terjadi, which is biasanya shifting dari Bitcoin ke altcoin ya gitu ya untuk sentimen altcoinnya. Kita nggak tahu nih nanti bakal kayak gimana ya sentimennya. Kalau sentimennya ke GameFi bakal menarik. Ini by the way dari Bro ini siapa sih usernya? Kadang kalau di gua agak kesensor usernya guys. Oke, semoga ada bisa event yang buat kompetisi melalui game-game yang sudah ada kayak Free Fire, Mobile Legends, CODM agar hadiahnya diharuskan ke GameFi seperti token dan saldo Play Store. Ngomong-ngomong, Oragon X sendiri tuh udah di Play Store ya teman-teman. Cuma gua nggak tahu nih kalau integrasi ke digital payment konvensional Oragon X udah available atau belum nih bro? Mungkin yang dimaksudkan kayak gitu kali ya. Kalau untuk sekarang digital conventional payment-nya itu kita belum on. Kita belum on sih. Overall kita masih lewat dari marketplace-nya kita, bro. Jadi Hmm, user bisa transaction di marketplace menggunakan token Oragon maupun BNB. oke. Berarti kalian harus beli token Oragon ya. Mungkin kalau bikin kompetisi gitu ya Oragon gitu ya, hadiahnya token Oragon ya, which is ORJN ya di sini ya, prefix ya. Kalau kalian mau sih mungkin langsung aja di chat ke Bro Jordi di sini, username Discordnya Oragon Infinite, atau mungkin join di Telegram grupnya. Ini udah di share sama Bro Y ini siapa ya by the way? Ini gua beberapa username yang nggak gua add tuh kadang suka kesingkat kalau di sini. Emang agak aneh nih Discord. Eh, Kalian bisa join gitu, gitu. Ini kalau kolabor. Untuk username Telegram aku ini Oragon X Infinite. Oke, sama ya Om ya. Ya, Oke, Oragon X ada X-nya. Kalau yang di Discord nggak ada. asik. Berarti itu Bung Aditya mungkin bisa di DM Telegramnya @Oragon X Infinite. Oragonnya pakai X kecil semua ya Om ya. Ya, Nah, itu di Japri aja kalau mau kontak kolaborasi dengan Oragon X silakan. Siapa tahu menjadi kolaborasi yang hit. Kayaknya Bung Aditya setia sekali. By the way, Mas Flores boleh ya dicatat ini yang penanya. Tadi itu ada Bro Aditya, ada terus juga Bro Alex, Alex underscore 123 underscore 54. Terus juga ada Bro KP. Nah, sama Bro ini E-nya nih siapa ya yang fotonya orangnya palanya botak nih. Ya, pokoknya empat itu yang udah nanya atau ngasih komen saran boleh dicatat aja. Siapa tahu nanti ketika Oragon X mau launching baru dan ngasih surprise ya kita udah ready infoin ke mereka-mereka ini ya, gitu ya. Oke, mau nanya lagi Om, untuk tim inti Oragon ini sudah solid kah? Agar tidak ada kesalahan dalam internal lagi. oh, overall sih yang tim yang sisa Eh, Sorry Om, sih putus-putus Om. udah Sorry, solid solid semua ya. putus-putus di gua. Boleh diulang, boleh diulang. Ya, udah kedengaran. Ya, better Oke. better. Overall timnya untuk sekarang ya, yang tim yang untuk yang sekarang ini kebetulan decision makernya aku sendiri dan juga founder founder overall ya yang bisa megang decision maker ya sekarang udah overall aku sendiri sih. Jadi
Shopee udah gak ada, kayak bikin ide-ide yang ya tidak sesuai dengan delivery ya. Ya hopefully ya lebih bisa terkontrol lah sekarang. Oke, berarti timnya centralized dulu guys, biar stabil dulu gitu ya. Gitu. Yes. Ngomong-ngomong nih, GameFi kebanyakan kan suka ngide ya, bilang, oh kita karena demi community, kita bakal bikin DAO untuk GameFi kita. Menurut lo, untuk di setiap GameFi itu perlu-perlu banget atau nggak perlu-perlu banget atau emang nggak penting gitu? Sebenarnya balik lagi sih, yang di deliver apa bro, gitu. Ya Ah, kayak gini loh, the end of development timnya kita mau kayak gimana, itu pentingnya. Kalau misalnya memang mau bikin jadi DAO, ya hand over aja ke community. Di open source-nya semua, community juga yang develop. Tapi kalau misalnya kita mau nih project lebih hidup, pastinya kan kita yang harus kontrol dulu nih, ya kan, arahnya kemana. Nggak bisa terlalu open juga. Takutnya yang kita maunya maju, tapi komunitasnya maunya yang di kanan dan yang kita yang di kiri menurut kita lebih baik ya kan. Opportunity itu kita lepas gitu loh, karena terlalu ke komunitas juga. Jadi ada beberapa decision sih. Mungkin kalau misalnya kayak dalam gameplay masih oke lah. Tapi kalau udah nyenggol ke sistem transaksional maupun infrastruktur ya kayaknya enggak sih. Gitu sih bro. oke, berarti cuma DAO itu ada kemungkinan berguna kalau di utilitas gameplay aja ya, kurang lebih ya. Ah, oke, ada yang nanya nih, Om, kok TG Indonya nggak keurus nih Om? Lu mau apply jadi CM gak tuh? Siapa tahu nih. Dikarenakan kemarin kan ada internal problem ya. Jadi ya overall masih handle sendiri. Aku juga gak bisa terlalu open di Telegram dulu. Biarin flow with water dulu lah, ya kan. Baru tim-tim yang baru kita masukin, ya kan. Hidupin lagi dari awal. Jadi lebih termanage yang di baru sih. I see. Alright, mungkin buat kalau dari gua apa namanya? Udah nih kayaknya kayak gua udah gak ada question lagi dari gua. Oh, ini agak lain nih. Telegramnya malah bahas politik. Gak boleh gitu kamu. Itu bikin rame. Kadang topik topik yang nggak nyambung dari produk tuh malah berguna, coy. Kita jadi tahu interest Yes. community kita kayak apa gitu. Karena kemarin aja Ya. Hmm. produk Web3 sebelah kan ada yang afiliasi sama salah satu paslon kan ya. Jadi ya itu kan juga salah satu peak interest community mereka gitu kan. Nah, kita nggak ada yang tahu, gengs, gitu ya. Gitu. Wah, wah jemput nama paslon Ya nih. itu sih. Dikarenakan kita belum launching ya. Daripada kita memberikan janji-janji tiap hari dengan topik yang sama terus, ya kita open topik aja dulu di komunitas. Lagi pemilu ya pemilu, ya kan. Kalau juga kita kan lagi persiapan launching ya. Hmm. Terlalu banyak ngomong di komunitas tapi gak ada eksekusi juga percuma. Lebih baik kita fokuskan energi kita di suatu tempat yang lebih pasti dulu nih, ya kan. Ya seharusnya tim apa komunitas Oragon tahu lah kerjanya tim Oragon kayak gimana dari awal. Tapi kita selalu megang omongan kita sih overall. I see. Wih, feedback nih dari community. Oragon X collab sama Pertamina coba Om biar dapat BBM gratis. Wih, gila. Belum ada tuh. Beli NFT Ada. gratis BBM. Wih, gila. Ini sih kelar sih. Kalau ada sih auto auto gua bikinin bokap gua wallet baru isiin NFT yang bikin gratis BBM-nya isi bensin solar jalan. Kelar sih, boy. Kelar. Susu aja belum kebagian, guys.
Anyway, buat teman-teman community di sini, gue mau sapa-sapa dulu di sini. Kayaknya ada yang pakai PFP-nya Aptos Monkeys. Ini gue nggak tahu. Di Discord gue tuh suka ada beberapa username yang tiba-tiba kesingkat ya, cuma huruf letter di awalnya doang. Dan itu kalau di Discord stage doang sih, agak-agak rese sih. Jadi mau shout out kalau lagi podcast atau AMA kayak gini agak rempong. Tapi anyway, buat temen-temen apa namanya, mau nanya-nanya silakan. Ini kebetulan last session, mungkin 2 sampai 5 menit lagi gua cek tadi di HP Oh sebelum ya, kita se- oh ya oh brother, saya lupa tulis nih, bisa di cover ya buat yang bisa jadi list aja, jadi bisa kita pilih buat jadi pemenang. Nanti saya announce di ini ya, community. buat yang apa mau join jadi timnya Oragon ya. Om? Yang menang Oh dapat oh yang enam. uh, question saya tadi. Oh boleh ya. Nanti aku bantu tag di sini nanti tinggal kulis ya gitu. Alright, nih ada yang nanya ada nggak hadiah Boleh. buat orang yang berjasa meramaikan grup Oragon? Wah, ini kelihatannya mau apply jadi moderator nih. Wah, kalau ada di sini yang adminnya orang kan tahu tuh rewardnya orang kan kayak gimana. Ini Tapi kalau kita rewardnya juga sesuai lah yang kita dapatin sih. oke, berarti semakin kalian kerja keras, berarti rewardnya makin gede, guys. Ini Bro KP dicatat gitu. Siapa tahu kalau tertarik apply mod di Oragon silakan gitu. Ini kenapa jadi susu gratis syaratnya hamil, buset. Caur banget. Emang bahaya sih kalau udah ngomong paslon sebelah. Alright, mungkin kayaknya mungkin gue masih bakal nunggu kalau ada satu pertanyaan lagi boleh. Kalau nggak ada mungkin langsung aja ke last statement dari Oragon kali ya. Kayaknya kalau gue hitung dulu dari 3, 2. Oh, tuh ada yang mau ngetik guys. Berarti ada yang mau nanya, ada yang mau nanya. Cakep. Ini kayak adminnya Oragon nih yang iya ini kayaknya paling paham nih community-nya nih kayaknya nih. Mau nanya nih. Wih gila. SC-nya kapan? SC apa ya by the way? Snapshot kah maksudnya? Smart contract, Oh, smart smart contract. contract. Oh, smart contract kapan Ya, Om? kalau untuk smart contract yang pastinya kita pastiin dulu di Denkan. Denkan udah launching bridge, kita lakuin testing, beberapa testing. Kalau testingnya berhasil dan memberikan fee yang lebih murah, ya kita launching di Denkan. Kalau misalnya tidak lebih baik daripada BSC, oke, kita launching di BSC sesuai dengan tokenomics yang udah ditentuin nih sama communities. Jadi di SC barunya Oragon bakal memberikan fee, rewards, DeFi dalam bentuk BNB untuk setiap transaction yang ada di DEX. Gitu sih. I see. Jadi Nah, Oragon aja bisa dapat BNB. Hold Oragon bisa dapat BNB lumayan sih buat gas fee. Kebetulan biasanya kalau gajian si M tuh selalu di apa BEP 20 kan ya. Jadi ada gas fee gabut gitu kan. Nah, enak tuh. Pengalaman pribadi. Alright, Iya. alright. Mungkin ini sambil nunggu ada yang mau ngetik lagi nih, nanya. Last statement nih buat Oragon, kira-kira buat closingan, buat community apa nih nextnya dan uh, terdekat apa dulu nih yang bakal dipantau nih, gitu. Yang pastinya launching baru sama launching NFT fashion sih paling dekat. Dan juga setelah NFT fashions kita launching untuk yang NFT marketplace. Transactional udah oke, baru kita development game yang baru. Hmm.
Mantap. Back lagi, yes. Dan juga ya untuk komunitas, teman-teman yang baru mau join maupun yang udah lama, ya keep updates on Oragon, stay with Oragon. Ya kita selalu infinite possibilities. Ya apapun yang kita bisa lari, kita lari, raih terus. Kita never give up. Even pada akhirnya timnya harus saya sendiri juga, tetap saya jalankan. Itu sih. I see. Apa keep standing still ya, gitu ya. Wih, ada yang nanya nih terakhir. Smart contract launch itu ada private sale atau gimana? Apa cuma distribusi ke hodler lama? Kebetulan kita lagi ini ya, um, kadang-kadang mau kerjasama dengan Launchpad, beberapa Launchpad. Hmm. Jadi ya sambil nyambi juga sih bareng CEO-nya Sequoia juga. Kita kan jalan bareng juga biasa ya kan. Ada Launchpad di mana kita finding opportunity lah mana yang lebih enak ya kan. Kita collab dengan beberapa institution dan lain-lain ya. Overall biar launchingnya lebih lancar aja sih. Gitu sih. I see. Oke, ini kayaknya karena udah mau sejam juga, mungkin gua udahin dulu nih. Gue juga baru cek jam karena gua harus Oke. hosting. Oh, tuh jadi ada presale-nya gitu ya. Nah, holder lama didalukan distribusi apa gimana? Ini kayaknya bronya holder lama nih kayaknya. Mungkin digenapkan Oh, sekalian tetap lah. akan di distribution. Yes. Jadi sistem distributionnya pastinya kita bikin setara dengan LP yang lama. Let's say kita raise fund sebesar $100.000 dan yang holder lama dengan LP $10.000. Ya maka akan mendapatkan valuasi yang sama $10.000 tersebut gitu. Hmm. Jadi fair aja sih. Kita bikin jadi fair. Pastinya kan ada price impact juga yang mana price impact sebelumnya kan lebih tinggi ya daripada yang terbaru. Kita akan melakukan kalkulasi di situ juga sih. Jadi akan lebih fair juga buat holder baru juga. Oke. Alright then, mungkin harusnya udah gua close dulu ya. Ini udah kelar. Thank you banget buat teman-teman yang join sesi EME kali ini. Jangan lupa nanti ini bakal videonya keluar di YouTube-nya Zabava Community, which is konten-konten edukasi Web3-nya dari Zabava. Dan jangan lupa kalau kalian pingin ada kolaborasi mungkin yang lebih jauh Zabava Labs dengan Oragon X, kalian bisa chat di sini kolaborasinya kebayangnya kayak apa karena kita juga bakal dengerin community itu kayak apa, dan pastinya kita Ya, bakal integrate gitu ya. Alright, mungkin itu aja dari gua. See you guys soon guys. Bye bye guys.